kita beralih ke pembahasan terkait jinnya, Ustaz. Iya. Nah, kira-kira Ustaz, apa sih ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin itu sebenarnya, Ustaz? Barangkali bisa dijelaskan. Secara garis besar global saja ya. Nah. Orang yang terkena gangguan jin biasanya satu, mimpi, berkaitan dengan mimpi. Mimpinya itu aneh-aneh. Misalkan mimpi ketemu ular kobra atau ular yang banyak sekali dikejar-kejar. Nah, kalau istilah Jawa, kalau mimpi ular katanya dapat jodoh. Lah kalau sudah nikah masa dapat jodoh lagi? Lah seneng lah yang mimpi ular. Ya, kita bahas santai aja ya, relax kan namanya santai. Kemudian padahal itu adalah ciri-ciri orang terkena gangguan jin. Mimpi-mimpi binatang buas seperti macan, buaya, monyet, ya. Kemudian ya satunya ular tadi. Itu salah satu tanda ya orang kena gangguan jin. Kemudian yang kedua, ini masih daerah mimpi ya. Kayak mimpi di suatu ruangan yang asing. Ruangannya gelap dan dia mau keluar nggak bisa. Atau bisa juga orang ini kayak berada di tempat asing seperti hutan belantara yang sepi nggak ada orang. Dia merasa ketakutan, khawatir dan bertemu dengan makhluk-makhluk yang aneh pula. Itu tanda yang kedua. Masih berkaitan dengan mimpi ya. Mimpi seperti ada di sumur, ada di laut, kayak tenggelam ya, berada di sungai ya, atau berada di sungai yang berlumpur. Itu tanda sudah mulai mimpi tidak enak ini sudah. Apalagi ketemu hewannya kita dikejar, digigit. Aduh, lamba lagi nih. Nanti bisa ke arah sihir. Bisa juga nanti ketemu makhluk-makhluk halus. Orang-orang yang perawakannya aneh, yang tidak sesuai atau enggak pernah kita temui. Kayak badannya besar, hitam, berbulu lebat, tinggi sekali, saya menjulang. Ini rumah, misalkan ya, belum kelihatan kepalanya, masih badannya tok itu. Ini makhluk yang serem, menyeramkan. Apalagi ya mimpi ketemu hantu ya. Bukan hantu baik hati seperti Casper loh ya, beda. Ini hantunya yang jelas menakutkan dan menyeramkan. Dikejar-kejar, mau dibunuh, pokoknya mau ditikam, dibantai. Bahkan kita sering nih bertengkar sama jin atau orang-orang aneh ini. Kita nggak pernah menang. Kita biasanya bisa mukul, ini nggak bisa mukul, diantem terus gitu ya. Dial. Kita mau mukul nggak bisa. Nah, itu tanda. Tindian, hati-hati yang sering tindian itu ya. Tindih itu kayak tertindih dengan sesuatu barang yang besar, nggak bisa gerak, atau tiba-tiba nggak bisa gerak, itu namanya tindian. Atau mimpi kadang-kadang kayak dipegang orang banyak, nggak bisa bergerak juga. Ya mimpi-mimpi seperti itu. Ini kalau tanda-tanda lewat mimpi. Lewat kejadian nyata, ya keluhan fisik sekarang. Fisik itu sering kayak sakitnya itu datangnya itu tiap sore. Kayak langganan gitu ya, seminggu sekali, sepekan sekali, atau sebulan sekali, atau bahkan ada yang sakitnya itu tahunan, tapi parah. Jadi waktu sore gini sakit, sampai isya setelahnya itu hilang. Atau sakitnya pada waktu pagi hari saja, pagi hari itu siang malam nggak ada. Itu sudah mulai tanda-tanda orang terkena gangguan jin dari keluhan fisik. Nah, lalu keluhan fisiknya dada sesak, kepala sering pening, migrain, vertigo, ini hati-hati juga. Kalau sudah keseringan vertigo, migrain, bisa di-check up. Kalau memang penyakitnya itu fisik, ya kita obati dengan fisik. Tapi biasanya kalau orang yang vertigo, migrain yang sudah bertahun-tahunan, itu juga ada perannya jin, ada gangguannya itu. Kalau sekali waktu mah itu biasa. Tapi kalau sering sekali kepala pusing, ngeblank, alamat itu sudah, itu kena gangguan jin. Ini kalau kita kaji 1 jam nggak selesai. Orang yang tanda-tanda kena gangguan jin. Tapi secara garis besar, globalnya mimpi buruk dan keluhannya itu aneh. Di check up kan nggak ada apa-apa. Tapi sakitnya nggak selesai-selesai. Kayak boyoan gitu ya di pinggang, ya kepala, dada sesek. Ini dada sesek loh, hati-hati loh ya. Nggak harus COVID, bisa jadi COVID jadi-jadian. Tapi juga bisa seperti itu gangguan jin. Bisa jadi COVID, memang COVID beneran itu masih gejala. Makanya cepat-cepat check up.
check up kepada dokternya dan juga kepada peruqyahnya. Sehingga bisa membedakan mana keluhan fisik beneran medis, mana yang ada unsur tambahan dari bangsa jin. Jadi jin itu tidak hanya mengganggu aja Ustaz, tapi bisa mengirimkan penyakit atau bisa menyakiti manusia seperti itu Ustaz? Bisa. Oh, bisa. Oh, bisa. Ya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala toh tentunya. Tapi itu bisa. Sihir bisa menjadikan penyakit seperti yang penyakit-penyakit kronis kayak gagal ginjal, kemudian kanker, kemudian juga mah akut. Dan alhamdulillah semua itu pernah kita jalani. Maksudnya ketika ada pasien yang seperti itu kita coba, ternyata memang ada pengaruh sihir juga. Jadi sekarang jinnya tuh pinter masuk ke ranah kesehatan ya. Jadi dia masuk ke check up-nya kayak diperparah, langsung parah. Misalkan harusnya gagal ginjal atau orang yang kena kanker stadiumnya harus 1, 2, 3, ini langsung 4, langsung 5, langsung parah gitu loh. Nah, itu juga bisa dikarenakan karena gangguan jin dan juga sihir. Bisa juga al-ain. Kaitannya erat sekali nanti penyakit-penyakit ini.